Sekarang Jember rame. Malam ini penyerbuan malam ini. Ada kemarin itu kan masalah itu. Masjidnya Habib Soleh itu menyerobot tanahnya masyarakat. Nah, terus gitu nggak ada anu, terus yang punya itu dipukul. Yang dipukul itu Pak RT. Akhirnya dikeroyok sama Pak RT. Anaknya anak Pak RT. Sekarang ini Pak RT mau dibalas sama yang Muhibin tadi malam itu. Cuma sekarang udah siap polisi ini sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Dan mudah-mudahan sahabat-sahabatku semuanya sebangsa dan setanah air ini selalu dalam lindungan Tuhan Sang Maha Kuasa. Amin. Ada informasi terbaru yang datang dari kota Jember, Jawa Timur, di mana Masjid Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid ini mencaplok atau merebut tanah lah. Mencaplok tanah milik warga yang ada pas selatan makam Habib Soleh, di mana tanah milik warga tersebut ini dipagar beton tanpa izin, tanpa konfirmasi pemilik tanah, atau dalam hal ini adalah halaman rumah bernama Masjid, yang mana pencaplokan tanah milik warga ini dipimpin oleh Habib Soleh bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid. Sehingga karena mencaplok tanah, merebut tanah milik warga tanpa seizin yang punya, akhirnya terjadi keributan. Dan pada keributan tersebut ini terjadi saling serang, ya, karena Pak RT itu diserang dan kemudian anak-anak dari Pak RT ini tidak terima, akhirnya menyerang balik. Dan informasi terbaru malam ini, rumah Pak RT ini mau digeruduk oleh muhibbin-muhibbinnya. Akan tetapi ada pihak kepolisian. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, tindakan atau perbuatan mencaplok tanah milik orang lain, merebut tanah milik orang lain, ini jelas menurut Islam tanpa kompromi adalah haram dan termasuk perbuatan dolim, ya, termasuk perbuatan dolim dan hukumnya haram. Banyak hadis yang menjelaskan tentang larangan mencaplok tanah milik orang lain tanpa seizin yang punya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih, an Sa'id bin Zaidin qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Diriwayatkan dari Sa'id bin Zaid, beliau berkata bahwasanya beliau ini pernah mendengar langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, apa perkataan Nabi, man akhoda shibron minal ardi dulman fa innahu yutawwikuhu yaumal qiyamah min sab'i arodina min sab'i arodina. Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah dengan dolim, ya maksudnya tanah milik orang lain tapi dipakai tanpa seizin yang punya, atau dicaplok atau direbut, ya, maka pada hari kiamat tanah tersebut akan dikalungkan padanya sebanyak 7 lapis. Kemudian ada hadis lain, ya, wahaddatsani Zuhair bin Harbin haddatsana Jarirun an Suhailin an abihi an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Suhail dari ayahnya dari sahabat Abu Hurairah. Beliau berkata, la ya'khudu ahadun shibron minal ardi bi ghairi haqqihi illa tawwaqahu Allahu ila sab'i aradina yaumal qiyamah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
tidaklah salah seorang dari kamu mengambil sejengkal tanah tanpa hak milik orang lain, diakuisisi miliknya. Tanah milik orang lain ini dibangunin dengan bangunan tanpa seizin yang punya. Ini tanpa hak namanya. Melainkan Allah akan menghimpitnya dengan 7 lapis bumi pada hari kiamat kelak. Kemudian ada hadis lainnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satun la turiddu da'watuhum al-imamu al-adilu was-shaimu hatta yuftira wa da'watul matlumi yarfa'uhallahu dunal ghamami yaumal qiyamah wa yaftahu laha abwabas sama' wa yaqulu bi izzati la ansurannaki walau ba'da hin. Haditsun hasanun akhrajahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ahmad. Kemudian ya, kalau sudah mendolimi seseorang dengan mencaplok tanah milik orang lain, dengan merebut tanah milik orang lain, maka orang yang orang yang tanahnya direbut, tanahnya dicaplok, ini adalah statusnya adalah matlum, orang yang teraniaya, orang yang terdolimi. Sehingga kalau termasuk orang yang matlum, ya, maka doanya mustajabah. Oleh karenanya saya sarankan bapak yang memiliki tanah yang direbut oleh pihak Masjid Habib Soleh ini berdoa, terserah berdoa apa saja, ya, itu tergantung hati panjenengan. Ini pasti diijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, pasti, ya, pasti. Nah, hadis yang saya bacakan tadi yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, bahwasanya ada 3 doa yang tidak mungkin ditolak. Yang pertama adalah doanya imam yang adil. Kemudian yang kedua, doanya orang yang berpuasa sampai dia itu berbuka. Kemudian yang ketiga, ini doanya orang yang teraniaya. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, hadis yang saya bacakan tadi ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa mencaplok tanah milik orang lain, merebut tanah orang lain, ya, membangun bangunan di atas tanah milik orang lain adalah perbuatan zalim dan dilarang, diharamkan oleh agama. Ini sudah jelas. Ini sudah jelas, sehingga milik tanah, orang yang memiliki tanah yang direbut oleh keluarga Masjid Habib Soleh membela diri, ya tidak salah, wong milik dia. Yang salah itu adalah malah yang merebut ini menyerang, ini jelas salah. Dan dari peristiwa ini sekali lagi, ya, sekali lagi memberikan pemahaman berkali-kali kepada kita bahwa tidak mungkin orang yang selama ini mengaku sebagai cucu Nabi itu merebut, mencaplok tanah milik orang lain. Tidak mungkin orang yang selama ini itu mengaku sebagai keturunan Nabi kemudian membangun bangunan di atas tanah milik orang lain. Tidak mungkin. Ya, impossible, nggak mungkin itu keturunan Nabi. Wong Nabi itu loh melarang, kok malah yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi ini malah melanggar apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya berkali-kali saya katakan bahwa sudah jelas nasabnya klan Ba'alwi, para habaib ini jelas terputus, tertolak, ya, didukung dengan tesis kajian nasab yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, dilihat dari ilmu filologi,
genetika, hasil tes DNA, dan kita lihat dari omongan-omongan mereka, kemudian tindakan-tindakan mereka, termasuk mencaplok, merebut tanah milik orang lain. Jadi sudah tidak ada keraguan bagi kita. Ya, yang ragu-ragu harus yakin bahwa mereka para habaib itu bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.